Oke, jadi ini adalah sensor DHT22, sensor yang membaca suhu dan kelembaban. Nah, pada proyek kali ini, sensor DHT22 akan membaca dan nilai data sensor dan kelembapan akan ditampilkan di web interface. Nah, langkah pertama adalah menghubungkan perangkat sensor DHT22. Pin positif dihubungkan ke PCC pada ESP32 3,3 volt, kemudian pin negatif dihubungkan ke ground pada ESP32. Setelah itu pin output pada sensor DHT22 ini dihubungkan ke digital pin yang sesuai dengan program yang kita jalankan. Di sini saya menggunakan digital pin 15. Kemudian setelah perangkat dihubungkan ke SP32, maka program yang sudah kita buat bisa dijalankan. Nah, terlihat bahwa pada serial monitor akan tampil kode respon 200, yaitu bahwa data yang dibaca oleh sensor DHT22 sudah terkirim ke database. Ya. Nah, ini merupakan tampilan dari web interface sensor DHT22 yang membaca suhu dan kelembapan. Nah, bisa kita lihat angka akan berubah sesuai dengan pembacaan sensor suhu DHT22. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adham Febriana dengan NIM 414221100029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara menampilkan nilai sensor DHT22 secara real time. Oke, next. Komponen yang digunakan adalah yang pertama ESP32 sebagai mikrokontroler utama, yang kedua adalah sensor DHT22 itu sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban, yang ketiga ada PHP dan MySQL itu sebagai backend untuk menyimpan data, HTML, CSS dan JavaScript itu frontend untuk menampilkan data dalam web interface, kemudian server menggunakan server lokal XMPP, dan next. Rangkaian simulasi hardware itu yang pertama ESP32 dihubungkan dengan sensor DHT22. Jadi sensor DHT22 ini memiliki 3 pin. Yang pertama PCC itu akan dihubungkan ke 3,3 volt ESP32, PCC 3,3 volt, kemudian GND ini akan dihubungkan ke GND ESP32, dan input data pada sensor DHT22 ini akan dihubungkan dengan pin digital pada digital pin 15 ESP32. Ini bisa disesuaikan dengan program yang dijalankan. Kemudian saya menggunakan library untuk ESP32 yaitu dht.h, kemudian include wifi.h, kemudian http client untuk mengirimkan data. Database MySQL ini merupakan tampilan database-nya. Yang pertama ada ID, itu saya checklist auto increment-nya, kemudian ada nilai, kemudian ada field nilai underscore suhu, kemudian nilai underscore kelembaban dan tanggal sebagai timestamp. Kode program yang pertama adalah deklarasi atau deklarasi library, ada dht.h, wifi, client dan lain-lain. Kemudian ada konfigurasi SSID dan password, itu saya letakkan di atas. Kemudian DHT sensor settings ini pin yang saya gunakan untuk DHT sensor 22 yaitu pin 15. Kemudian pada point setup ini saya menjalankan komunikasi serial. Kemudian setelah itu saya jalankan wifi, SSID dan password. Apabila wifi terkoneksi maka akan muncul serial printan connected to wifi. Apabila tidak akan memunculkan serial printan
serial print line connecting to Wi-Fi titik-titik. Kemudian DHT dijalankan, inisialisasi sensor DHT, kemudian pada void loop ini akan ada pembacaan suhu dan kelembapan, fluid humidity dan fluid temperatur, seperti itu. Kemudian pada void loop ini saya memeriksa apakah pembacaan gagal atau tidak. Kalau pembacaan gagal akan dimunculkan serial print line gagal membaca sensor DHT. Kemudian tampilan nilai sensor suhu dan kelembaban di serial monitor, serial print kelembaban, kemudian serial print nilai humidity yang dibaca oleh sensor DHT22, kemudian serial print suhu dan serial print temperatur nilai suhu yang dibaca oleh sensor DHT22. Nah, ini di bawah if Wi-Fi status while connected ini untuk mengirimkan data. Jadi apabila Wi-Fi terkoneksi, maka HTTP client server name itu dijalankan, kemudian akan dikirim untuk mengirimkan data, string post data, kelembaban, humidity, kelembaban, string humidity, suhu, string temperatur. Nah, kemudian apa sih angka 2 di belakang humidity atau temperatur? Ini merupakan angka desimal, yaitu 2 di belakang koma akan ditampilkan. Nah, apabila Wi-Fi tidak terkoneksi, maka akan menampilkan kata-kata Wi-Fi not connected, seperti itu. Maka Wi-Fi akan mencoba menghubungkan kembali. Di sini ada kode backend PHP, ada 4 file. Yang pertama adalah index.php, ada kirim data.php, ada cek suhu.php, ada cek kelembaban.php. Nah, kirim data.php ini adalah yang bertugas untuk membaca data yang dikirim dari ESP32. Ada suhu dan kelembaban. Kemudian berfungsi sebagai update data di database sensor, seperti itu. Nah, kode front-end ini adalah digunakan untuk menampilkan nilai-nilai pada database. Nah, ini adalah tabel untuk menampilkan data dari suhu. Nah, ini merupakan kode untuk menampilkan tabel data kelembaban. Nah, ini merupakan tampilan websitenya. Bisa kita lihat ada 2 tabel, yang pertama tabel suhu dan yang kedua ada tabel kelembaban. Nah, masing-masing ini terdapat nilai di bawahnya. Nah, nilai ini akan diupdate terus-menerus secara real time oleh file kirim data.php yang akan mengupdate ke database localhost. Kemudian dari tabel localhost ini akan dipanggil nilai datanya oleh file cek kelembaban dan cek suhu. Setelah itu akan ditampilkan di ID cek kelembaban dan akan ditampilkan di ID, nah di sini ID cek suhu, seperti itu. Nah, hasil simulasinya adalah dalam simulasi ini ESP32 membaca suhu dan kelembaban dari sensor DHT22. Data tersebut kemudian dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi ke server berbasis PHP dan MySQL. Server menyimpan data ke dalam tabel database dan sebuah website untuk menampilkan secara real time. Hasil yang terlihat, data dan suhu kelembaban diperbarui secara real time di database. Website interface menunjukkan data terbaru yang dikirim dari ESP32. Simulasi berhasil menunjukkan proses pengumpulan, pengiriman, dan visualisasi data sensor dalam sistem IoT sederhana ini berhasil. Kesimpulannya adalah
Pembacaan data ESP32 membaca suhu dan kelembapan menggunakan library dht.esp. Kemudian pengiriman data dikirim ke server menggunakan protokol HTTP POST. Penyimpanan data di database server PHP menyimpan data ke tabel sensor_data di MySQL. Tampilan di website, data terbaru ditampilkan di antarmuka website dalam bentuk tabel. Ini daftar pustakanya, kemudian ya. Terima kasih atas presentasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.